Perkenalkan diri, nama saya agak panjang, Muhammad Fatah Umar Yunani. Dengan demikian kita tahu bahwa asal muasal saya bukan orang Kristen, tapi orang dari seberang, dari Sungai Ciliwung ya. Sekarang ada di Sungai Yordan. Haleluya. Puji Tuhan. Dulu saya di Sungai Ciliwung, sekarang saya sudah di seberang Yordan. Dan saya sangat sukacita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Saya punya saudara 7 bersaudara. Yang Kristen baru saya sendiri. Semuanya itu haji. Bahkan adik saya adalah ketua persekutuan haji di satu tempat di daerah Jawa Tengah. Saya dari Jawa Tengah. Puji Tuhan. Tapi doa kami, besok kami ada pertemuan keluarga dalam rangka halal bil halal. Dan kami adalah yang tertua, jadi kami akan hadir bersama-sama dengan mereka. Kita berdoakan supaya mereka tersentuh hatinya. Saya percaya semua lutut harus bertelut, dan semua mulut harus mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, siapakah Tuhan itu? Ketika firman menjadi manusia, dan itulah Allah yang maha mengetahui. Allah itu yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang tidak nampak. Dan Allah itu maha mengetahui. Kalau bahasa sononya dikatakan huwal awalu wal akhiru wal batinu wal zohiru wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah itu yang awal, yang akhir, yang batin tidak kelihatan, yang zahir, tahir, yang kelihatan. Padahal Allah tetap di sorga, yang menjadi manusia itu firman-Nya. Nah, kalau kita menjelaskan seperti ini, maka mereka akan datang kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan ya. Tanggal 16 Desember yang lalu, dalam kedudukan saya sebagai ketua Forum Fokus. Forum Fokus itulah persekutuan hamba-hamba Tuhan mantan Muslim. Sebenarnya saya nggak mau, tapi mereka todong saya harus jadi ketua. Nah, puji Tuhan, karena saya ditodong, oke, saya akan laksanakan. Pada waktu Natal tanggal 16 Desember yang lalu, hadir lebih kurang 2.500 di gedung Menteng Pra, penuh sesak. Lalu kami mengundang mahasiswa IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang sekarang namanya adalah Universitas Islam Indonesia. 90 orang plus yang lain, kira-kira 150 orang mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah bersama-sama dengan kelompok Salamullah. Seumur-umur saya baru saya menyaksikan bagaimana 90 mahasiswa IAIN itu lengkap dengan jilbabnya. Yang laki-laki dengan kerudung, lalu ada bundar-bundar di atasnya, kafiyah namanya. Lalu mereka memegang lilin. Lalu mereka mulai menyanyi. Mari kita menyanyi, mari kita menari bersama malaikat di sorga untuk memuji Allah. Seumur hidup saya baru kali itu. Luar biasa. Akhir daripada puji-pujian itu, mereka undang saya naik ke panggung. Pak Fatah dimohon naik ke panggung. Saya diberikan pelita, diserahkan oleh mereka. Inilah pelita perdamaian untuk Bapak. Merinding saya. Seumur hidup saya mana mungkin ada orang pakai jilbab berikan pelita perdamaian. Belum saya sempat untuk memindahkan pelita perdamaian, dikirimkanlah satu karangan bunga. Inilah karangan bunga tanda cinta kasih sayang kami kepada Bapak dan teman-teman. Sesuatu perubahan sedang terjadi. Amin. Haleluya. Roh Allah sedang bekerja di kalangan mereka, kaum Ismail, kaum Kedar. Dan itu sebabnya saudara sekalian, saya berdoa supaya Jemaat Cikampek lebih militan lagi. Haleluya. Jangan kita hanya kita dengan kita aja. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya tadi juga kami ada tamu dari Amerika dan pengurus Forum Fokus dikumpulkan. Pendeta Gun Supardi, Pendeta Fakri Bahudin, Pendeta Daud Silvanus Rajawali, sekjen kami,
Nama aslinya adalah Kiai Haji Muhammad Daud Rajawali Al-Amin. Itu sekretaris jenderal daripada Forum Fokus, Kiai Haji Muhammad Daud Rajawali Al-Amin. Dia memelihara 5.000 jin. Barangkali sudah kesini ya. Oh, puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita mengetahui bahwa roh Allah sedang bekerja di kalangan orang-orang Kedar itu. Nah, oleh karena itu, saudara, saya patut bersyukur bahwa kita sudah ada dalam keselamatan. Betul banyak bangsa ini yang belum diselamatkan. Tapi sebagaimana iman kita mengatakan, semua lutut harus bertelut, mulut mengakui Yesus itu Tuhan. Haleluya. Kita tidak pernah memperhitungkan, dan saya pribadi tidak peduli betapapun jumlah mereka itu ratusan juta. Di Indonesia lebih kurang 225 juta. Sebagian terbesar mereka, saya katakan, saya gak pusing dengan mereka. Yang aku tahu, satu ketika kemuliaanmu habis. Mari kita baca Yesaya 21 ayat 16. Jadi kalau kita mempunyai iman seperti itu, ada dasar hukumnya. Apakah saya sekedar ngomong atau ada dasar hukumnya? Yesaya 21 ayat yang ke-16. Yesaya 21 ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti lebih kurang ada 2.200 tahun yang lalu. Oh enggak, 2.700 tahun yang lalu. Oleh hikmat Allah, maka Yesaya menyampaikan berita untuk saudara dan saya. Ayat 16 dan 17. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Amin. Inilah yang menjadi pegangan saudara dan saya ketika kita bekerja di Indonesia ini. Ketika saudara dan saya mencari nafkah setiap hari, ketika kita melayani di pasar, di toko, atau di kebun, atau di sawah, aku tahu bahwa segala kemuliaan Kedar akan habis. Kedar itu adalah anaknya Ismail. Segala kemuliaan Kedar akan habis. Itulah strategi. Allah telah menetapkan satu ketika nanti bahwa segala kemuliaan Kedar, perhatikan baik-baik, akan habis. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan patokan begitu, mari kita akan menyesuaikan diri dengan rancangan Allah ini. Rajin bersaksi, mendoakan mereka. Sebab Tuhan sedang bekerja di kalangan kaum Kedar. Luar biasa. Anggota kami di Jakarta dari Forum Fokus hampir 200. Pendeta-pendeta mantan Kedar. Haleluya. Haleluya. Ada yang bekas komando jihad, ada yang bekas pimpinan laskar jihad, punya laskarnya itu ada 700 orang. Nah, luar biasa itu. Ketika keributan terjadi di Situbondo dan sekitarnya, itu komandannya tadi bersaksi, karena saya menerjemahkan kepada tamu dari Amerika. Dalam tempo 3 detik 700 orang sudah ada di Situbondo. Dan dia, saya terjemahkan. Tadi saya tanya, jadi pendeta itu diselesaikan maksudnya kau bunuh? Iya, dibunuh lah. Saya pendeta ini luar biasa, sekarang udah terima Yesus. Diterima Yesus. Jadi saudara sekalian, kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya bekerja sendiri. Firman-Nya disampaikan tidak pernah akan dibiarkan tanpa didukung Roh Kudus. Pada petang hari pula firman itu disertai dengan kuat kuasanya. Segala kemuliaan Kedar akan habis, dan segala pahlawan-pahlawan mereka yang gagah perkasa akan tinggal sejumlah kecil saja. Kemana mereka lari? Ke sini. Amin enggak? Haleluya. Ini perlu dilebarkan ke sana, ke sana, ke sana. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti ditepati.
Kalau saya berjanji barangkali banyak kali mislek ya, meleset. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Itu sebabnya minggu depan kami akan berada di Banyuwangi. Kami ada sekolah di sana, sekolah tinggi Alkitab Rasuli, dan saya tugaskan untuk mengajar di sana setiap 3 bulan. Maret nanti kami akan ada di Sydney, Australia, untuk suatu seminar di sana. Orang Australia juga butuh firman, amin gak? Haleluya. Pada tahun yang lalu kami ada di Afrika Selatan, orang hitam juga butuh firman. Nah, kita kesana hari. Haleluya. Sebenarnya saya sendiri nggak pernah bermimpi jadi pendeta, nggak pernah saya. Waktu saya kecil, saya kepingin jadi ulama. Karena kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Majid, punya pesantren. Lalu paman-pamannya dan sebagainya punya pesantren. Saya rindu ingin jadi ulama. Doa saya waktu kecil, umur 11 tahun, kapan aku bisa menjadi ulama? Dan ternyata doa saya dijawab Tuhan, sekarang menjadi ulama Kristen. Ulama Kristen lengkap. Ibu saya bertanya, kenapa kau jadi Kristen? Saya dibujuk untuk, kamu mau naik haji? Mau, Bu. Benar, asal dikasih uang. Tapi dari Mekah saya terus, Bu, kemana? Ke Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini ada satu janji Tuhan. Dalam tempo 1 tahun lagi, menurut perjanjian kerja prajurit upahan, segala kemuliaan Kedar akan habis. Perhatikan baik-baik ini janji Tuhan. Dan waktunya memang sangat cepat. Di Jawa Tengah ada satu pesantren, namanya adalah Pesantren Jemaat Israel. Mereka tetap pakai pakaian seragam mereka, jilbab, sarung, kupiah. Saya juga mempunyai, saya juga besok akan pakai itu. Karena kami bertemu dengan silaturahmi. Mereka tetap dalam kultur atau kebudayaan tradisi mereka, tetapi yang dipelajari adalah Alkitab di dalam bahasa Arab. Amin. Kalau Pak Mesak mau, saya ada bukunya. Belajar bahasa Arab dulu. Jadi saudara sekalian, kita tinggal di tengah bangsa yang seperti itu. Kita harus mengenal siapa mereka, apa maunya mereka, apa yang menjadi kelangenannya, apa yang menjadi keinginan mereka. Kita harus tahu. Saya ingin memperkenalkan temperamen mereka. Dari sejak awal mulanya, mereka itu dikatakan bravery in battle. Itu indikasi, ada 5 poin. Mereka itu berani di dalam peperangan. Prinsip ini disebut prinsip muruwah. Prinsip muruwah yang pertama adalah berani di dalam peperangan. Bravery in battle. Jadi setiap kali kita menghadapi mereka harus tahu bahwa mereka itu orang-orang yang berani bertempur, berperang. Bravery in battle. Prinsip yang kedua dari prinsip muruwah ini ialah bahwa mereka itu mempunyai protections of the weak, memberikan perlindungan kepada yang lemah. Kaum Kedar di Ambon lemah, maka dibantu dari Jawa Barat. Amin. Yang mimpin si Fakri Bahudin, pendeta kita itu. Prinsip yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah berani dalam peperangan, bravery in battle. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada yang lemah, protection of the weak, memberikan perlindungan kepada yang lemah. Yang ketiga, prinsip muruwah yang menjadi indikator mereka adalah, prinsip yang ketiga adalah passion in misfortune, sabar di dalam penderitaan. Sabar. Kalau mereka sedang memperjuangkan supaya syariat Islam diberlakukan di negara ini, tapi belum berhasil, mereka itu sabar. Ketawa-ketawa, tapi sasarnya pasti dia akan berjuang untuk itu. Sabar di dalam penderitaan, semuanya pasti. Dan masa depan Indonesia, jika umatku yang atasnya namaku disebut, berdoa merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, aku dengar doa.